Oke, baiklah, mari kita masuk saja ke acara pertama, yaitu pembukaan yang akan saya bawakan dengan membacakan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, mudah-mudahan acara di pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan seperti apa yang kita harapkan. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua Panitia, yaitu Bapak Wastono. Padanya kami persilahkan. Terima kasih kepada adik-adik pembawa acara atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama mari kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kepada kita semua rahmat hidayatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini untuk melaksanakan acara halal bihalal. Bapak Ibu yang saya hormati, tak lupa mari kita berikan salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Kepala Ketua Paguyuban Pangkah Bangkit, Bapak Suwianto yang saya hormati, Bapak Calon Ketua Paguyuban Pangkah Bangkit, Bapak Adi Dwi Purnomo yang saya hormati, dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat kami. Hadirin yang berbahagia, saya berdiri bicara di sini mewakili segenap panitia penyelenggara halal bihalal dan pengukuhan pengurus baru Paguyuban Pangkah Bangkit. Mungkin tidak banyak yang saya akan bicarakan di sini, hanya dua kata, yaitu maaf dan terima kasih. Terima kasih saya berikan kepada Bapak Ibu yang telah hadir di tempat ini, karena tanpa kehadiran Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, acara ini tidak akan berjalan dengan baik. Terima kasih yang kedua saya haturkan kepada para donatur yang telah membantu membiayai terselenggaranya
acara ini. Terima kasih yang ketiga saya berikan kepada segenap panitia yang telah bekerja demi terlaksananya acara ini. Mungkin mereka bekerja sudah dari bulan kemarin ya, walaupun mungkin hasilnya belum maksimal. Insya Allah di waktu-waktu yang akan datang atau di acara yang akan datang akan lebih baik lagi. Kata yang kedua yaitu permintaan maaf dari kami, terutama dari panitia. Panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan kami mungkin kurang berkenan, panitia tidak bisa menyediakan tempat yang layak, panitia tidak bisa menyediakan hidangan yang memuaskan untuk Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Mungkin hanya itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, segala kekurangan dari panitia mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan dari Ketua Panitia, yaitu yang terhormat Bapak Wastono. Selanjutnya ada acara serah terima pengurus lama ke pengurus baru, serta sambutan rukem dan dilanjutkan dengan pengukuhan pengurus baru oleh Bapak Suyanto serta Ibu Sudibyo. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih kepada anak-anakku sebagai MC yang telah memberikan waktu kepada saya. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, harap tenang dan mohon untuk duduk di tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru datang, dan silakan untuk mengambil duduk tempat yang sudah disediakan. Sekali lagi, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Baik, alhamdulillah, coba semua ke depan melihat saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para bini sepuh, sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh paguyuban Dusun Pangkah. Yang saya hormati Bapak Haji Sutiman, Bapak Haji Sumardi B, Bapak Haji Sumardi A. Yang saya hormati Bapak Ibu Sudibyo, Bapak Sumaryani, Bapak Adi Purnomo, Bapak Guntoro dan seluruh jajarannya, Bapak Ibu pemuda pemudi insya Allah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas izin dan ridhonya, nikmat dan karunia-Nya. Wabil khusus nikmat iman, Islam, sehat dan panjang umur, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah saged ngempal manunggal wonten ing panggenan mriki
mugi-mugi sedaya dapat ridwanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat teriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang hadirat yang berbahagia. Halo? Halo Bapak Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah kita dipertemukan sehat di tempat ini, kita sehat dan mudah-mudahan silaturahmi kita tetap berjalan dengan baik. Warga Dusun Pangkah, anak rantau yang ada di Jabodetabek dan sekitarnya. Tentunya kami pengurus daripada paguyuban Pangkah Bangkit yang sekian lama saya jalani, tentunya terima kasih kepada Bapak Ibu atas support dan sumbangsihnya. Dan selanjutnya ini masih suasana lebaran, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Dan selanjutnya saya mohon maaf apabila dalam kepengurusan masih ada kekurangan di sana sini, walaupun memang saya sudah berusaha, itulah dari kemampuan saya dan tim saya. Untuk itu alhamdulillah pada kesempatan hari ini ada beberapa momen yang paling penting, yang terutama pertama kepada panitia yang selalu sukses, hebat, luar biasa, kerja yang keras, akhirnya pada pagi hari ini inilah kenyataan, inilah hasil yang terbaik. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik. Baik Bapak Ibu sekalian, masih seger ya Bu ya, masih sehat Bu ya, sehat semuanya ya Bu ya. Baik, di pagi hari ini alhamdulillah di depan tema kita adalah halal bihalal dan pengukuhan pengurus baru paguyuban Pangkah Bangkit. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa pada hari ini kepengurusan saya menjadi Pangkah Bangkit yang kurang lebihnya ada 20 tahun lebih saya berkecimpung di paguyuban Pangkah Bangkit. Alhamdulillah, terima kasih kepada para generasi dan orang tua kita yang telah merencanakan, yang telah membuat paguyuban Pangkah sehingga sampai sekarang masih kita dijalankan. Namun dengan gembira pada hari ini tentunya pengukuhan adalah alhamdulillah ketua pengurus paguyuban Pangkah Bangkit nanti akan dipimpin oleh sosok muda, anak warga Pangkah yang cerdas, yang hebat. Mudah-mudahan ke depan paguyuban Pangkah Bangkit akan maju terus. Setuju Ibu? Setuju Ibu? Pangkah Bangkit maju, setuju? Alhamdulillah. Berarti mari kita tingkatkan silaturahmi. Kalau bisa syukur-syukur tiap bulan atau 2 bulan kita ketemu sehingga kita menjadi keluarga besar Pangkah Bangkit. Walaupun memang saya lihat anak-anak ini banyak yang saya nggak kenal, tapi ya saya yakin bahwa anak-anak ini adalah turunan warga Pangkah dan insya Allah akan meneruskan generasi ke depan. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, saya mohon perhatian kepada Bapak Ibu. Saya akan memberikan penyerahan kepengurusan lama saya dan teman-teman kepada kepengurusan Bapak Adi dan jajarannya. Alhamdulillah wakil ketua juga alhamdulillah saat ini baik Pak Guntoro, anak daripada almarhum Bapak Ngadimin sebagai ketua, dan wakil ketua dan ketuanya Bapak Adi Purnomo, anak daripada putra daripada Bapak Haji Sudiman dan Ibu Hajah Warsiti. Maka dari itu saya mohon tenang, saya akan memberikan serah terima kepada Dek Adi atau Mas Adi Purnomo untuk paguyuban Pangkah ke depan. Bisa Bapak tenang? Oke? Oke ya? Oke. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya dan jajaran saya pengurus paguyuban Pangkah Bangkit lama menyerahkan kepengurusan baru
kepada Bapak Adi Purnomo dan Bapak Guntoro dan jajarannya. Mudah-mudahan dengan regenerasi ini Pangkah Bangkit tetap maju, tetap sejahtera dan bisa mensejahterakan warga Pangkah di mana berada. Oke, setuju? Setuju. Terima kasih. Tepuk tangannya untuk tepuk tangannya dulu untuk pengurus baru. Baik Bapak Ibu sekalian, yang terakhir kami sebagai pengurus lama terima kasih kepada jajaran dan mohon maaf lahir dan batin. Semangat terus, maju terus paguyuban Pangkah Bangkit. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk memecahkan suasana yang agak serius, untuk itu akan kami selingi satu lagu sebelum sambutan yang berikutnya. Untuk itu saya mohon satu penyanyi kita untuk satu lagu biar nggak tegang. Agar
sandeng pangan wekasane. Selor kadatan ana padate aglia glia aglia tan sarane enggang Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Alhamdulillah sehat luar biasa. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Terima kasih. Bapak-bapak dan ibu-ibu, izinkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan bahwa sebetulnya di dalam paguyuban Pangkah Bangkit itu ada satu produk, ya, ada satu produk yang namanya rukem. Rukem adalah rukun kematian. Rukun kematian itu berdiri sejak tahun 2010 awal. Jadi rukem ini, tugas dan kewajiban rukem adalah memberikan atau meringankan saudara-saudara kita yang kena musibah kematian. Jadi seluruh warga Pangkah, baik itu yang ada di kampung maupun yang ada di perantauan, yang meninggal dunia itu berhak mendapatkan santunan.
di awal tahun 2010, awal pertama Rukem berdiri, itu kita sepakat untuk memungut atau warga berkewajiban untuk membayar Rp10.000. Jadi awal dari tahun 2010 itu seluruh warga Pangkah baik yang ada di perantauan pada saat itu masih ada yang di Surabaya, Jogja, dan Jakarta serta Bali, itu berkewajiban untuk memberikan angsuran yaitu sebesar Rp10.000. Alhamdulillah dengan susah payah produk Rukem itu bisa berjalan sampai saat ini. Ketika itu Rukem hanya mampu menyantuni atau memberikan bantuan kepada saudara kita yang kena musibah sebesar 500.000. Namun seiring dengan berjalannya waktu, dari mulut ke mulut, dari ke kuping, ternyata warga Pangkah yang ada di Bali, yang ada di Surabaya maupun yang ada di Jogja, akhirnya mereka semuanya, tidak terkecuali semuanya ikut nyengkuyung program rukun kematian. Dan alhamdulillah sampai saat ini rukun kematian itu masih berjalan, masih eksis. Dan rukun kematian ini adalah program yang harus kita pertahankan. Apa diantara rekan-rekan, diantara bapak-bapak dan ibu-ibu ini ada yang belum tahu bahwa Pangkah Bangkit ada rukun kematian? Halo? Kira-kira apa dari sekian warga Pangkah yang ada di sini, apa kira-kira ada yang belum tahu bahwa di Pangkah itu ada paguyuban atau ada produk yang namanya rukun kematian? Tahu? Syukur alhamdulillah Kak tahu. Berarti kalau tahu ya mohon jangan hanya sekedar tahu, tapi kalau memang tahu ya bagaimana caranya agar rukun kematian ini kasnya bisa tambah sehingga pengurus ataupun bendahara rukun kematian ini tidak mut-mutan karena takut besok ada yang meninggal sehingga dia harus mencari dana kemana lagi untuk menyantuni. Karena kita udah insya Allah nanti bisa berhubungan dengan bendahara atau pengurus Rukem sehingga nanti kalau memang maunya seperti itu nanti kita ada petugas yang door to door. Dan mohon nanti kalau memang ada petugas tentunya kita konfirmasi dulu kapan adanya di rumah dan itu bisa konfirmasi dengan petugas dari rukun kematian. Dan perlu saya sampaikan juga dari berdirinya rukun kematian tahun 2010 hingga sekarang, terakhir kemarin siang adalah Ibu Siwar, itu dari 2010 Pangkah Bangkit berdiri sampai kemarin Ibu Siwar sedo, Pangkah Bangkit kurang lebih sudah menyantunin 100 orang. Iya, rukun kematian selama kurun waktu 13 tahun sudah bisa menyantuni kurang lebih 100 orang, 100 jiwa. Mungkin itu sekelumit paparan dari saya tentang rukun kematian. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa di dalam paguyuban Pangkah Bangkit ini tentunya ada dua paguyuban. Paguyuban Pangkah Bangkit adalah sebagai induk paguyuban. Nah, di dalamnya paguyuban Pangkah Bangkit ini ada yang namanya arisan. Arisan ini tidak wajib ya. Sifatnya arisan ini tidak wajib untuk warga Pangkah.
Namun demikian kami memohon, kami berharap agar warga Pangkah ini bisa ikut dalam program Paguyuban Pangkah Bangkit. Sekalipun itu tidak ikut di dalam arisan, namun kami berharap seluruh warga Pangkah ini bisa berpartisipasi, berkontribusi di dalam Paguyuban Pangkah Bangkit. Sehingga Pangkah Bangkit ke depan akan lebih solid, Pangkah Bangkit ke depan akan lebih ngeremboko, dan Pangkah Bangkit akan bisa menjembatani warga Pangkah yang ada di dusun maupun yang ada di perantauan. Bersediakah bapak-bapak, ibu-ibu untuk nyengkuyung Paguyuban Pangkah Bangkit? Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang Pangkah Bangkit. Untuk itu saya selaku pengurus Pangkah Bangkit, barangkali di dalam saya dan rekan-rekan mengelola keuangan yang bapak-bapak ibu percayakan kepada Rugem ada kekurangan, sekiranya di akhir kepengurusan saya mohon dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Dari saya sekian, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk ke acara selanjutnya, yaitu pengukuhan pengurus baru yang akan dipimpin oleh Bapak Ibnu Sudibyo kembali. Ya, terima kasih. Saya kembali berdiri di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu. Mbak Krisna mohon untuk mempersiapkan diri. Jadi sebelum acara pengukuhan ini kita laksanakan, mohon untuk saudara-saudara yang telah dipanggil tadi untuk bisa bersiap-siap untuk melakukan pengukuhan. Ya, ada, kalau tidak salah ya, Bapak Adi Dwi Purnomo, Bapak Guntoro Jamaan, Bapak Wastono, Bapak Sulistyo, Bapak Subardi, Bapak Wasno, Bapak Sukamto, kemudian Ibu Krisna, kemudian Mas Parman. Ya, mohon untuk mempersiapkan diri. Untuk sebelumnya saya panggil untuk Saudara Adi Dwi Purnomo. Dan perlu kami perkenalkan ya, dan perlu saya perkenalkan. Halo, saya perlu perkenalkan, mohon perhatiannya sebentar. Mohon perhatiannya sebentar sehingga nanti tidak bertanya-tanya kembali. Saya perkenalkan untuk calon ya, untuk calon ketua pengurus Pangkah Bangkit yang baru adalah beliau adalah anak kedua dari Bapak Haji Sutiman. Lahir di Jakarta pada tanggal 3 Oktober Desember 1983. Jadi beliau usianya adalah 40 tahun. Ini sosok yang akan memimpin Paguyuban Pangkah Bangkit. Kemudian status dari beliau adalah punya 1 istri dan 3 orang anak. 1 istri, 3 anak. Tinggal di Puri Kartika Ciledug. Pendidikan adalah S2 akuntansi. Pekerjaan beliau adalah Direktur Keuangan dari PT Edu dan PT TEU, sekaligus dosen akuntansi Universitas Rangkas Bitung. Luar biasa.
luar biasa. Sosok muda, cerdas, dan berdedikasi. Mudah-mudahan beliau akan membawa paguyuban Pangkah Bangkit yang lebih wow. Amin. Ya, sebelum acara pengukuhan ini kami laksanakan, sebelumnya saya akan berdiskusi dulu dengan Bapak Adi Dwi Purnomo atau Saudara Adi Dwi Purnomo. Boleh maju Mas Adi? Bu Krisna sini, Bu Krisna. Ya, perkenalkan saya Ibnu Sudibyo, mantan pengurus lama Paguyuban Pangkah Bangkit. Saya atas nama warga Pangkah dan pribadi, insya Allah akan mengukuhkan saudara menjadi pengurus Pangkah Bangkit yang baru. Apakah Anda saat ini sehat jasmani dan rohani? Insya Allah sehat. Apakah Anda apakah Saudara Adi Dwi Purnomo siap untuk memimpin Paguyuban Pangkah Bangkit periode 2023 hingga 2028? Ya, sebelum saya ngomong siap, mungkin baiknya saya akan menyerahkan ke forum. Apakah warga Dusun Pangkah yang hadir di Situ Gintung ini ridho atau support saya untuk menjadi ketua pengurus paguyuban Dusun Pangkah ini? Mohon dijawab. Bagaimana? Ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan siap untuk menjalankan periode 5 tahun ke depan. Semoga dapat dukungan full dan tulus dari warga Dusun Pangkah. Oke, sebelum itu saya juga akan menanyakan kepada seluruh pengurus paguyuban untuk menjalankan periode ini. Mohon dijawab dengan penuh semangat. Apakah bapak-bapak dan ibu sekalian bersedia menjadi pengurus periode selanjutnya dan siap untuk membangun Dusun Pangkah lebih baik lagi? Ya, alhamdulillah. Oke, ya. Karena semuanya sudah tidak ada masalah dan semuanya bersedia. Untuk itu saya mohon doa dan ridhonya. Pada saat ini saya Ibnu Sudibyo bin Darmo Wiharjo Putut akan mengukuhkan Saudara Adi Dwi Purnomo bin Haji Sutiman untuk meneruskan perjuangan kami sebagai pengurus Paguyuban Pangkah Bangkit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kukuhkan Saudara Adi Dwi Purnomo sebagai pengurus Pangkah Bangkit 2023-2028. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati segenap pengurus yang baru dari Paguyuban Pangkah Bangkit di bawah pimpinan Mas Adi, betul namanya? Iya, alhamdulillah. Juga yang saya hormati yang menjadi wasilah saya bisa hadir ke sini, yaitu Bapak RW Yanto, para bapak-bapak, para ibu-ibu yang ada di belakang. Mohon maaf jika tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Saya doakan semoga semua yang hadir di sini hidupnya berkah. Amin. Bu, amin yang semangat, Bu. Saya doakan semoga semua yang hadir hidupnya berkah. Rizkinya nambah. Amin. Bisa pergi haji ke Mekah. Amin. Bisa wukuf di Padang Arafah. Amin. Biar semangat, amin ya, kurang semangat. Bisa wukuf di Padang Arafah. Amin. Bisa sa'i baina Safa wal Marwah. Amin. Bisa mabit di Muzdalifah. Amin. Pulang haji rizkinya berlimpah. Amin. Punya rumah yang megah. Punya mobil yang mewah. Punya anak yang soleh dan soleha. Suami ibu istrinya nambah. Masya Allah. Mas Adi ikut amin barusan. Nggak ada istrinya kayaknya, makanya berani amin dia. Puji serta rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, dengan nikmat itu siang hari ini Allah kumpulkan kita di majlis yang sama di tempat ini dalam rangka acara halal bihalal dan sekaligus pengukuhan daripada kepengurusan baru Paguyuban Pangkah Bangkit. Teriring doa semoga paguyuban ini semakin lama semakin kompak, semakin diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga Allah sampaikan, Allah curahkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Paguyuban Pangkah Bangkit yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keterangan bahwa nanti hamba-hamba yang Allah masukkan ke dalam surga
Itu Bapak Ibu nanti orang yang masuk surga itu masuk surganya rombongan. Masuk surganya rombongan. Jadi jangan pernah Bapak Ibu berpikir saya nanti masuk surga sendirian aja enggak, rombongan. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kata Allah, nanti akan digiring oleh Allah orang-orang yang bertakwa untuk masuk ke dalam surga zumara. Mereka masuknya rombongan. Bapak Ibu, ternyata bukan kondangan doang yang rombongan ya. Masuk surga rombongan. Nah, ini ada kesempatan nih, mudah-mudahan saya doakan nanti paguyuban Pangkah Bangkit masuk surga semuanya. Amin. Dipanggil sama Allah, barisan rombongan paguyuban Pangkah Bangkit. Alhamdulillah. Saya paling depan. Iya kan saya gurunya Pak. Bapak mah murid, ibu mah murid belakangan. Iya, kalau murid duluan namanya murid songong sama gurunya. Enggak bercanda. Tuh, yang belakang saya Pak RW Yanto boleh. Belakangnya lagi Mas Adi ketua baru boleh dah, enggak ngapa-ngapa. Ini Bapak Ibu masih Allah kasih kesempatan satu perkumpulan, satu komunitas masuk surga secara bersama-sama, masih dibuka kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Tapi ada syaratnya. Ada ketentuannya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an surah At-Tur. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak keturunan mereka atau siapapun juga yang beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami satukan mereka dalam satu surga yang sama. Alhamdulillah. Jadi ibu, bu, nanti di surga bisa nggak ketemu dengan suami? Bisa. Ibu mau nggak nanti di surga ketemu dengan suami? Nggak mau kayaknya tuh Pak, pada diem aja. Itu ditanya diem aja berarti nggak mau, jangan-jangan. Ibu Ija akhirnya curhat tuh. Ustadz mah nggak tahu aja suami saya. Masa saya ketemu dia lagi di surga? Udahnya galak Ustadz, ya Allah. Udah galak terus pelit Ustadz, ya Allah. Udah pelit jelek lagi Ustadz, la ilaha illallah, habis tuh suaminya dijelekin. Jangan, tuh. Masih bisa. Suami istri masih bisa ketemu dalam satu surga yang sama. Satu paguyuban juga masih bisa ketemu dalam satu surga yang sama. Makanya Bapak Ibu enggak mustahil paguyuban Pangkah Bangkit ini sering berkumpul di dunia. Enggak mustahil nanti Allah kumpulkan di akhirat dalam satu surga yang sama. Tuh. Tapi makanya manfaatkan paguyuban ini untuk sarana kebaikan-kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran Allah memberikan penjelasan kepada siapa kita harus berbuat baik. Kata Allah di dalam surah An-Nisa ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha
wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, janganlah kalian berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Nih, pertama Allah perintahkan kita beribadah menyembah Allah. Yang kedua, Allah perintahkan kita berbuat baik terhadap sesama makhluknya. Siapa yang pertama? Wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Tuh, orang yang pertama kita berbuat baik, satu adalah orang tua. Yang kedua wabidil kurba, yaitu karib kerabat. Karib kerabat. Karib kerabat itu yang masih ada satu keturunan dari satu rahim. Ini dari Paguyuban Pangkah Bangkit, ini satu dusun ya Pak RW ya. Satu dusun masih memungkinkan tuh, masih dari satu rahim keluarga keturunan yang sama. Betul nggak? Saya asli sini Pak, Cirende. Itu Cirende kalau ditarik ke atas keturunannya cuma dari beberapa 3 orang tua. Ini semuanya bersaudara, satu tempat. Maka nggak mustahil di Bapak pun Paguyuban Pangkah Bangkit ini masih ada yang dari sumber satu rahim yang sama. Betul nggak nih? Ada nggak yang masih keluarga? Banyak tuh. Semua ya masih keluarga tuh. Iya, karena satu dusun amat memungkinkan dari satu keturunan yang sama. Kata Allah, berbuat baik kepada mereka. Ini yang kedua. Wabidil kurba. Yang ketiga, wal yatama, berbuat baik kepada anak ya yatim. Nih yang ketiga. Yang keempat, wal masakina, berbuat baik kepada orang miskin. Yang kelima, wal jaridil kurba, berbuat baik kepada tetangga terdekat. Tetangga dekat tuh siapa? Itu 2, 3, 4 rumah dari sebelah rumah kita. Ini kan Bapak Ibu di kampungnya pasti ini tetanggaan semuanya nih. Ya, ini tetangga dekat namanya. Ada lagi wal jaril junubi, tetangga jauh. Tetangga jauh itu siapa? Kata para ulama, tetangga jauh itu jaraknya dari rumah kita itu terhalang 40 rumah. Jadi kalau masih 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping kanan, 40 rumah ke samping kiri, dia adalah tetangga jauh, masih tetangga. Kita wajib berbuat baik kepadanya. Tuh, wal jaril junubi wasahibi bil jambi. Yang selanjutnya keenam yaitu teman dekat. Kalau satu kampung udah pasti teman dekat nih. Wabnas sabil, yang ketujuh ibnu sabil, orang yang melakukan perjalanan dalam kebaikan, penuntut ilmu dan sebagainya. Wama malakat aimanukum, yang kedelapan yaitu budak-budak yang kalian miliki. Bapak Ibu, apa yang ingin saya sampaikan? Ternyata paguyuban ini masuk semuanya tuh. Masuk semuanya untuk kita berbuat baik di dalamnya. Karena di dalam paguyuban ini ada yang bisa jadi diikat dari satu rahim yang sama. Ada yang bisa jadi diikat oleh rumah yang sebelah yaitu tetangga. Ada boleh jadi diikat dengan satu kampung yang sama. Maka paguyuban ini adalah tempat yang layak untuk kita berbuat kebaikan. Hadirin, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang saya ajak, jaga kekompakan, jaga kesolidan antar sesama paguyuban. Tuh. Jadi kalau bahasa pantunnya mah, kalau boleh pakai pantun, burung dara, burung tekukur, sama saudara harus akur. Nah, cocok kan nih? Iya, cocok. Burung dara, burung tekukur, sama saudara harus akur. Burung dara makan ketan hitam, sama saudara jangan berantem. Tuh,
Iya, ini harus begitu tuh. Iya, burung dara beli di Pluit. Sama saudara boleh dong minjem duit. Nah, lo jelek ujungnya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin cerita sedikit supaya jadi bekal kita selesai daripada acara ini, bahwa berbuat baik dengan saudara, dengan satu kampung, apalagi kita diikat dalam satu akidah juga yang sama, itu begitu penting, luar biasa. Pak, Bu, dulu ada satu cerita, suatu peristiwa yang terjadi kepada istri Rasulullah SAW yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Siapa ibu namanya? Siapa istri Rasulullah namanya? Dengerin nih ceritanya nih. Nanti yang bisa ceritain, insya Allah hadiahnya saya kasih. Hadiahnya adalah umroh. Gak ada yang mau umroh? Saya kasih yang bisa ceritain, nanti cerita saya hadiahnya umroh. Beneran. Pakai motor saya tuh bawa. Silakan, boleh, nggak ngapa-ngapa. Maaf ya. Naikin aja nggak apa-apa. Tuh, naikin motor saya kalau mau itu ya, mau umroh pakai motor silakan. Pak, Bu, dulu ada satu peristiwa terkait cerita seorang istri Rasulullah SAW yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini suatu ketika beliau dapat giliran untuk menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan rombongan untuk berperang. Jadi Nabi itu Bapak Ibu kalau mau melakukan mengutus rombongan peperangan, pasukan, Nabi itu selalu membawa salah satu istrinya. Saat itu yang dibawa adalah Aisyah radhiyallahu anha. Bapak Ibu, singkat cerita, rombongan ini melakukan perjalanan. Tiba-tiba mereka beristirahatlah di tempat peristirahatan. Di tempat peristirahatan mereka istirahat. Aisyah radhiyallahu anha, beliau ke kamar mandi ingin buang air kecil. Beliau berangkat ke kamar mandi. Bapak Ibu, Aisyah waktu di dalam perjalanan saat itu dia memakai ditandu oleh para sahabat. Ingat gak dulu kalau waktu kecil nonton film kerajaan-kerajaan, biasanya ada raja dan ratu tuh dibawa pakai apa? Tandu ya, apa namanya bahasa Jawanya ya? Apa Pak RW? Nama bahasa Jawanya? Bukan tandu keranda kurung batang, bukan ya? Apa bahasa Bapak tuh? Itu kalau orang-orang kerajaan gitu yang dihormati zaman dulu kan ditandu begitu tuh. Apa namanya Pak? Ibu? Yang penting paham dah ya. Saya bingung sendiri bahasanya apa. Aisyah ditandu begitu tuh Pak oleh para sahabat-sahabat Nabi. Di tempat peristirahatan tandu ini diturunkan, Aisyah ke kamar mandi ingin buang air kecil. Begitu selesai Aisyah buang hajatnya, Aisyah ini kembali ke tandu. Dia masuk ke dalam tandu, ternyata di dalam tandu dia teringat, oh ya Allah, cincin saya tertinggal di kamar mandi. Bapak, Ibu, akhirnya Aisyah ngambil lagi cincinnya ke kamar mandi. Begitu diambil cincinnya, kaget bukan kepalang. Ketika melihat rombongan sudah tidak ada, pergi meninggalkan Aisyah seorang diri. Lihat Pak, Bu, Aisyah tertinggal sendirian. Rombongan sudah berangkat, kenapa si penandu ini dia bawa begitu aja? Padahal nggak ada orang di dalamnya, karena Aisyah radhiyallahu anha itu beliau punya badan agak kurus. Jadi waktu dibawa pun nggak terasa beratnya. Jadi dia pikir di dalam tuh ada aja gitu ya. Ternyata nggak ada orang di dalamnya. Hadirin, Bapak Ibu, Aisyah menunggu akhirnya di tempat di peristirahatan itu, berharap ada dari rombongan Rasulullah SAW yang datang menjemputnya. Tiba-tiba datanglah seorang sahabat bernama Sofwan. Sofwan ini dia bukan ikut rombongan Rasulullah, tapi Sofwan ini
adalah sahabat juga yang ketinggalan rombongan. Ketinggalan rombongan Pak Ibu. Akhirnya sahabat Sofwan begitu kagetnya ketinggalan rombongan. Melihat Aisyah seorang diri, akhirnya sahabat Sofwan ini berinisiatif. Wahai Aisyah, engkau ikut denganku. Engkau naik di atas kudaku, aku akan menarik kuda ini sambil berjalan. Berjalan tuh sahabat Sofwan, Aisyah di atas tungganganku kuda. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan sedikit ceritanya. Di sepanjang jalan tidak ada obrolan-obrolan. Di sepanjang jalan sahabat Sofwan ini cuma berzikir kepada Allah. Begitu sampai Aisyah kepada rombongan Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Orang-orang munafik menyebarkan isu. Orang-orang munafik menyebarkan suatu isu yang memfitnah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Apa isi fitnahnya Bapak Ibu? Kata orang munafik yang saat itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka menyebarkan isu, apa dia katakan? Aisyah perempuan tidak baik. Aisyah perempuan penzina. Kenapa? Tuh Aisyah datang belakangan sama seorang cowok, seorang laki-laki. Siapa tadi namanya? Sofwan. Isu itu disebarkan Pak Bu. Akhirnya Aisyah tuh merasa terfitnah. Dan bahkan yang lebih menyakitkan, seorang saudara daripada Aisyah radhiyallahu anha bernama Mistah bin Utsatsah, beliau ikut percaya dengan isu ini. Beliau ikut-ikutan menyebar isu ini. Padahal saudaranya Aisyah. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Seorang bapak dari Aisyah radhiyallahu anha. Bu, bapaknya Siti Aisyah radhiyallahu anha siapa namanya? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah nih dari Pak Royanto. Bapaknya Siti Aisyah, oh banyak hadiah di belakang. Iya, ntar jadi doorpress ya. Ibu, bapaknya Siti Aisyah radhiyallahu anha siapa namanya? Tuh, ada yang tahu? Pak, bapaknya Aisyah radhiyallahu anha siapa namanya? Abu Bakar Pak. Tuh, ada yang jawab tuh tadi tuh. Ya, Ibu mah kalau ditanya nggak tahu sih. Ibu kalau saya tanya, Bu, bapaknya Ayu Ting Ting siapa namanya? Ojak. La ilaha illallah. MC-nya yang jawab. Giliran bapaknya Ayu Ting Ting aja paham. Ya Allah. Bapaknya Aisyah radhiyallahu anha bernama Abu Bakar Siddiq. Bapak Ibu, seorang bapak yang mendengar berita anaknya difitnah melakukan perbuatan zina, marah atau tidak? Marah luar biasa. Dan terlebih yang membuat marah Abu Bakar Siddiq, ada keluarga daripada Aisyah yang bernama Mistah bin Utsatsah yang tadi saya ceritakan, ikut-ikut percaya dengan isu yang disebarkan oleh golongan orang-orang munafik. Padahal Mistah bin Utsatsah ini masih sepupuan dengan Aisyah, masih keponakan Abu Bakar Siddiq, hidupnya di rumah Abu Bakar, makannya, minumnya, tidurnya di rumah Abu Bakar, tapi ngikut-ngikut percaya. Bapak Ibu, saat itu Abu Bakar Siddiq bersumpah dengan nama Allah. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Wallahi inni la uhsinu ilaihi abadan. Demi Allah, kata Abu Bakar, saya tidak akan mau berbuat baik lagi kepada seseorang yang bernama Mistah bin Utsatsah, keluarga saya, tetangga saya yang ikut-ikut percaya menuduh Aisyah berbuat zina.
Tuh Pak, Bu, saat itu Abu Bakar Siddiq bersumpah seperti itu. Kenapa? Karena udah marah begitu luar biasa, anaknya dituduh melakukan perbuatan zina. Pak, Bu, kita kan paling sayang sama anak ya, betul nggak? Paling sayang sama anak. Kenapa saya katakan paling sayang sama anak? Bapak ini cari nafkah mati-matian. Kalau ditanya, Pak, ngapa nyari nafkah kok begitu mati-matiannya? Apa Bapak bilang? Buat anak istri. Begitu bukan? Ada nggak di antara Bapak bilang buat istri anak? Jarang ya. Bapak kenapa kerja mati-matian begitu Pak? Pasti jawabannya buat anak istri. Anak dulu baru istri. Ada nggak Bapak bilang buat istri anak? Nggak ada. Karena memang cintanya kita kepada anak itu pasti lebih dibandingkan sama istri, itu pasti lebih anak. Betul Pak, Bu? Iya. Sama ibu juga begitu, dibandingkan ibu cinta dengan suami sama anak, lebih cinta pasti kepada anak. Betul apa enggak? Ibu tuh bukan cuma dia mengandung. Ibu itu bukan cuma dia melahirkan, bukan cuma membesarkan. Si ibu rela malu cuma demi si anak. Betul nggak Bu? Nih ibu mah rela malu buat anaknya. Makanya dia mah kalau ada acara, kondangan, pengajian itu tasnya selalu penuh kalau pulang. Ah iya bener kan? Makanya Pak RW ntar pulang dari sini tasnya periksa-periksain Pak RW. Iya. Itu ya Allah, bakwannya masuk, lontongnya masuk, pisangnya masuk, kue bolu masuk. Sampai rumah udah pada hancur itu kue bolu. Ditanya, Bu, buat siapa? Buat anak. Bahkan begitu cintanya kita sama anak, Bapak Ibu. Nih, saya buktikan. Maaf, ini mah cuma contoh, semoga enggak terjadi. Andai saja terjadi musibah kepada kita, yaitu orang yang kita cinta meninggal dunia. Mana yang lebih berat Bapak Ibu? Kehilangan anak atau kehilangan si suami kehilangan istri, atau si istri kehilangan suami? Mana yang lebih berat di hati dirasakan? Pasti lebih berat kehilangan anak. Tuh. Ini Bapak kalau para suami, maaf, dikasih ujian sama Allah, istrinya meninggal dunia, berat nggak Pak? Nangis nggak? Sedih nggak? Bu, dengerin Bu, jawaban bapak-bapak nih. Ya, nih bapak-bapak tadi jawab, kalau istrinya meninggal dunia duluan, kata bapak, dia pasti sedih, dia pasti nangis. Ibu denger ya, saya tanya ulang, biar ibu jadi saksi. Pak, kalau istrinya meninggal, bapak sedih apa enggak? Nangis apa enggak? Nah, denger kan jawabannya kan? Ya, tapi ibu jangan tanya berapa lama dia sedihnya. Nah itu beda urusannya. Beda. Kalau bapak itu, ya Allah, istrinya meninggal 3 hari pertama, seminggu pertama ini air matanya nggak berhenti-berhenti keluar nih. Tuh bapak tuh. Seminggu kedua air matanya udah mulai apa? Udah mulai mengering. Minggu ketiga itu sudah mulai sedikit lupa sedihnya. Minggu keempat, Pak, Bu, si bapak udah bisa nyanyi. Tuh bapak mah minggu keempat udah bisa nyanyi. Apa nyanyinya? Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan, ditelan kesunyian. Ya Allah, ya Tuhan, hindari godaan. Masya Allah. Ibu nerusin setan sambil ngeliatin muka saya. La ilaha illallah. Jangan begitu ngapa Bu, kan saya jadi malu. Ya Allah. Tuh bapak-bapak tuh. Sekarang saya mau tanya ibu. Ibu, maaf, andai aja.
Allah kasih musibah kepada ibu, suami tercinta meninggal dunia. Ibu sedih apa enggak? Oh, biasanya Pak kita harus ngaku kalah sama mereka perempuan. Ya, kalau laki-laki 40 hari beres urusan. Tapi kalau perempuan, Bu dengerin nih, saya lagi belain ibu nih. Banyak di antara perempuan yang suaminya meninggal dunia, itu sampai akhir hayatnya enggak nikah lagi. Betul Bu? Tuh lihat tuh kata mereka betul. Tuh perempuan lebih hebat daripada kita bapak-bapak laki-laki. Ibu, bapak, kenapa si ibu suaminya meninggal enggak nikah lagi sampai akhir hayatnya? Sebabnya dua. Yang pertama memang sayang betul sama almarhum suaminya. Yang kedua karena enggak laku. Pak RW ntar pulang anterin saya Pak RW ya. Saya takut dikejar-kejar janda. Baik, kembali ke pelajaran kita. Itu Abu Bakar marah Pak Bu. Sampai bersumpah nggak mau lagi berbuat baik kepada seorang Mistah bin Utsatsah, saudaranya, keluarganya, tetangganya, sahabat karibnya. Dia nggak mau berbuat baik lagi karena si Mistah ini ikut-ikutan nyebar berita bohong bahwa Aisyah melakukan perbuatan zina. Hadirin, Bapak Ibu, ternyata saat itu yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bukan Mistah bin Utsatsah. Yang ditegur adalah Abu Bakar Siddiq. Ya Allah, Allah turunkan surah An-Nur ayat ke-22. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal yatama wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lahum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, jangan ada di antara kalian, wahai orang-orang yang kaya, jangan ada di antara kalian yang bersumpah untuk tidak lagi berbuat kebaikan kepada orang-orang ulil kurba, saudara dekatnya, wal masakina, orang-orang miskin, wal muhajirina fi sabilillah, dan orang-orang yang hijrah di jalan Allah, wal ya'fu wal yasfahu, maafkan kesalahan mereka, wal yasfahu, buka hatimu dengan lapang, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lahum, bukankah engkau lebih suka jika dosamu diampuni oleh Allah? Wallahu ghafurur rahim, Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Tuh Bapak Ibu, pegang ajaran Allah ini dalam berpaguyuban Pangka Bangkit ini. Meskipun nanti ke depannya ada perselisihan paham sedikit, wajar. Wajar. Itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan keponakannya selisih paham yang begitu besar, luar biasa. Kenapa? Karena kita beda kepala. Beda kepala, beda pemikiran. Maka nanti usul yang ditimbulkan, ucapan yang diucapkan pasti berbeda. Kalau ada perbedaan, silahkan saling menghormati, cari titik persatuan, cari kesamaan, supaya paguyuban ini semakin ke depan semakin solid, semakin kompak, yang nanti pada puncaknya adalah dikumpulkan oleh Allah dalam satu surga yang sama. Alhamdulillah, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ini sedikit pengantar dari saya pada kesempatan siang hari ini. Teriring doa, semoga kepengurusan yang baru saya ucapkan selamat bekerja. Semoga semakin hari semakin kompak. Tadi dipaparkan bagaimana begitu bagusnya program-programnya, saling lomba-lomba untuk berbuat kebaikan di paguyuban ini. Insya Allah kebaikannya akan kembali kepada kita. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Baik, kita akhiri dengan pembacaan doa, kita tutup.
Mohon keikhlasannya, kita bacakan pertama suratul Fatihah. Untuk orang-orang yang berjasa dalam paguyuban Pangkah Bangkit ini, mungkin tidak mustahil ada yang sudah almarhum dan almarhumah, karena katanya paguyuban ini udah berapa tahun, udah lama ya? Ya udah lama sekali katanya, udah puluhan tahun paguyuban ini. Untuk yang telah tiada, semoga Allah ampuni segala dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah berikan tempat yang terbaik untuknya. Juga Al-Fatihah ini kita niatkan, semoga Allah berikan kemudahan kepada program-program yang dicanangkan dalam paguyuban ini bisa berjalan seperti sesuai yang diharapkan. Ala hadhihin niyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nastaghfirullahalazim 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 lakal hamdu ya Allah ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustaz, untuk tetap, jadi kita langsung salam. Happy
Sele